Perkenalkan, ini adalah Hyori saat umurnya masih 6 tahun. Saat itu, aku baru mulai suka-sukanya menyanyi. Dan mungkin aku sudah mulai tahu bahwa ini adalah passionku. Meskipun masih kecil, aku sudah berani tampil di atas panggung loh teman. Mengeluarkan suara dengan penuh semangat. Meskipun masih canggung, hehehe. Dan ini dia, Hyori yang sekarang. Di usia 11 tahun, aku sudah jauh lebih percaya diri. Tapi masih terus belajar, mengejar mimpi untuk menjadi seorang penyanyi dengan banyak talenta. Aku senang sekali mencoba berbagai hal, mengeksplorasi diri, dan berani mengikuti passion yang ada di hati. Aku percaya dengan kerja keras dan semangat, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Aku adalah anak yang berani mengikuti passion dan berani mengejar mimpiku. Dan aku yakin perjalanan ini baru saja dimulai. Hyori, welcome back di vokal kelas kita ya. Terus dulu, apa kabar kamu hari ini? Baik. Suara lagi aman? Aman. Kamu terakhir lagi nyanyi lagu apa kemarin? Terakhir apa ya? Aku udah banyak banget lagunya yang aku Iya, nyanyi. pasti. Plus kan kamu keluarin single baru kan? Iya. Nah, jadi suara kamu juga kayaknya udah mulai berubah nih. Iya kan? Makin kesini kamu makin suara dewasa nih soalnya nih ya. Oke, itu akan kita cek nanti seberapa apakah range vokal kamu ada perubahan ya. Tapi sebelumnya kita harus latihan nafas dulu seperti biasa untuk ngingetin kamu juga untuk vocalizing, oke? Jangan sampai kamu karena sibuk perform kamu lupa vocalizing, itu nggak boleh ya. Jadi kita akan lakukan semua itu baru kita akan masuk ke lagu ya. Sebelum memulai latihan vokal, Coach Indra Aziz selalu memastikan aku untuk melakukan pemanasan vokal terlebih dahulu. Ini sangat penting untuk mempersiapkan suaraku dan mengurangi resiko cedera. Aku tahu bahwa dengan pemanasan yang baik, aku bisa meningkatkan performaku, menghasilkan suara yang lebih jernih, dan tentunya menjaga pernafasanku tetap stabil selama bernyanyi. Salah satu latihan pemanasan vokal favoritku adalah trill bibir. Caranya cukup sederhana. Aku hanya meniupkan udara di antara bibirku sambil membiarkan bibirku bergetar. Latihan ini sangat efektif. Selain bisa membangunkan nafasku, latihan ini juga melatih ketahanan tubuhku dalam mengembuskan napas secara teratur. Aku merasakan bagaimana setiap hembusan nafas membuatku lebih rileks dan tubuhku terasa lebih siap untuk bernyanyi dengan kualitas suara terbaik. Till I've got away, dead and buried. Till I'm in the casket you carry. If you go, I'm going to. If you go, I'm going If you go, I'm going to. Setelah pemanasan, aku pun siap melanjutkan ke latihan vokal lainnya. Cause it was always you. And if I'm turning blue, please don't save me. Good. Nothing left to lose without my baby. I don't know what I'm crying for. Kalau latihan vokal tanpa melewati pemanasan seperti tadi, aku jadi lebih merasa rileks nih saat bernyanyi. Bagaimana teman? Bagus tidak suaraku bernyanyi? Hehehe. Oke Yori ya, tadi kita udah latihan, belting kamu mesti dilatih sama head voice-nya. Tapi very good, yang aku suka komplain tuh vibrato kamu. Ingat nggak yang mana vibratonya? Itu udah nggak ada ya, udah sangat jauh berkurang, so it's really good. Nah PR buat kamu, yang lagu tadi dipelajarin, artikulasinya harus diperjelas lagi, nada tingginya mesti lebih nembak lagi, lebih yakin lagi. Selain itu, coach aku juga bilang kalau aku harus melatih nada tinggi aku dan menghafal lirik. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau yang membuat hidupku
ketika aku masih berusia 5 tahun, aku suka sekali menonton video di YouTube. Suatu hari, aku melihat Kak Sari Simorangkir, seorang penyanyi rohani yang suaranya luar biasa. Kak Sari bernyanyi dengan penuh penghayatan di gereja, dan saat itu juga aku langsung terpesona. Aku ingin suatu saat nanti menjadi seperti Kak Sari Simorangkir, bisa bernyanyi di gereja dan menyentuh hati orang lain dengan suaraku. Aku langsung meminta papa mama untuk mendaftarkan aku kursus vokal. Aku sangat bersyukur karena akhirnya aku bisa mendapatkan pelajaran dari orang yang benar-benar mengerti tentang vokal dan teknik bernyanyi yang baik. Sejak saat itu, perjalanan menyanyiku pun dimulai dan aku semakin yakin bahwa suatu hari nanti aku bisa menjadi penyanyi yang bisa menyentuh hati banyak orang seperti Kak Sari Simorangkir yang aku kagumi. Aku senang sekali, waktu itu aku sudah diberi kesempatan untuk bernyanyi bersama idolaku. Ya Rik, kita mau cobain lagu apa yang sekarang mau dicobain? Gitu. Reckless aja dari Madison. Oh, udah bisa semua lagunya? Dicobain Mari aja. kita coba aja. Kalau ada yang salah kakak benerin ya. Hey, this is a story I hate. And telling it might make me pray, but I'll tell it anyway. Each day goes by and each night I cry. Somebody saw you with her last night. Gave me your word, don't worry about her. You might love her now, but you love me first. Selain berlatih vokal, aku juga sangat senang memainkan alat musik. Rasanya menyenangkan bisa menciptakan musik tidak hanya dengan suara, tapi juga dengan instrumen. Aku merasa musik itu tidak hanya tentang bernyanyi, tapi juga bagaimana instrumen bisa menambah warna dalam setiap lagu yang kita mainkan. This is a story I hate. Beruntungnya, orang tuaku selalu mendukung minatku. Mereka tidak hanya mendengarkan aku yang bercita-cita untuk menjadi penyanyi, tapi juga memfasilitasiku belajar alat musik. Kini, aku sudah bisa memainkan gitar, piano, dan drum dengan cukup baik. Bisa bermain alat musik dan bernyanyi sekaligus adalah pengalaman yang sangat memuaskan dan membuatku merasa lebih bebas dalam mengekspresikan diri. Itulah tujuan utamaku, menjadi penyanyi yang bisa melakukan banyak hal, tidak hanya menyanyi, tapi juga memainkan berbagai alat musik untuk menciptakan karya musik yang lebih lengkap dan bermakna. Now, I want to tell you about the accomplishments that I have received. Yang pertama, Hyori ikut Putri Anak Indonesia Jakarta 2023 dan I became the representative of DKI Jakarta dan pergi ke tingkat nasional N1 Putri Anak Indonesia Budaya 2023. Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh warna dalam hidupku. Semuanya dimulai ketika aku mengikuti audisi Putri Anak Indonesia Jakarta 2023. Proses audisinya sangat menegangkan. Ada banyak peserta dengan berbagai bakat dan kemampuan luar biasa. Aku menunjukkan bakat yang aku miliki dan percaya bahwa inilah saat yang tepat untuk tampil dan menunjukkan yang terbaik. Setelah melewati tahap audisi yang panjang, aku akhirnya terpilih untuk mengikuti karantina. Selama karantina, aku belajar banyak hal baru dan bertemu dengan teman-teman hebat yang memiliki cita-cita yang sama. Hyori Darmawan, DKI Jakarta.
Aku sangat bersyukur karena terpilih sebagai juara pertama Putri Anak Indonesia Jakarta 2023. Itu adalah momen yang tak akan pernah kulupakan. Tapi perjalanan belum berakhir. Aku harus melanjutkan ke tingkat nasional. Di tingkat nasional, persaingan semakin ketat. Dari 41 peserta yang luar biasa, hanya 5 yang terpilih sebagai finalis. Proses seleksinya sangat selektif dan aku merasa terhormat bisa masuk ke dalam 5 besar. Berikutnya kita akan menuju ke Putri Anak Indonesia Budaya 2023 atau runner up. 3 diberikan kepada Putri Anak Indonesia Budaya 2023. Selamat untuk DKI Jakarta 1. Di panggung nasional, aku mendengar namaku disebut sebagai Putri Anak Indonesia Budaya 2023. Aku merasa sangat bersyukur dan bangga bisa mendapatkan gelar ini. Tapi juga untuk keluarga yang selalu mendukungku dan teman-teman yang menemani di setiap langkahku. Menjadi Putri Anak Indonesia Budaya 2023 bukanlah akhir. Aku bertekad untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi positif bagi budaya Indonesia. I'm very grateful that I can be the Putri Anak Indonesia Budaya 2023, and I hope I can inspire children, especially my age, to love our culture even more. The next one in 2022 in Penang, Malaysia, Asia Pacific Arts, I won 3 golds. I did a group, a solo, and a duo. Yang paling terakhir di Los Angeles, USA, in WECOPA World Champions of Performing Arts, I have won 2 silvers, 1 gold, and 1 overall winner. Kompetisi ini adalah salah satu pengalaman paling seru dan heboh dalam hidupku. Selama 2 jam penuh, aku berada di atas panggung, menyanyikan 8 lagu dengan genre yang berbeda-beda. Bayangkan, aku baru saja selesai membawakan lagu pertama dan dalam hitungan detik, aku sudah harus berlari ke belakang panggung untuk mengganti kostum. Semua itu harus cepat dan tepat. Aku benar-benar menikmati setiap momennya. Saat itu, tantangan terbesar adalah memastikan aku bisa bernyanyi dengan baik tanpa kehilangan energi, meski sudah kelelahan ganti kostum dan bergerak dari satu lagu ke lagu lainnya. 3 kata yang bisa menggambarkan pengalamanku ini, seru, heboh, dan penuh tantangan. In 2022, I got the Champion of the World Division winner. This competition have been such a great memory for me. It's very memorable because this competition has showed me so much experience that I've never experienced before, and I'm very glad to learn more. Lately at my school, I have joined Cispic Got Talent, which was 2 days ago. I like joining competitions because competitions make me learn so much more, and me myself is also a competitive person. All the things you can think, any thinker who thinks can come up with a few. All the things you can think. Take a trip on a ship to the paper of it, or to saw a saloon. Bicara tentang sekolah, aku bersekolah di Singapore School, Pantai Indah Kapuk. Aku adalah tipe anak yang selalu aktif di sekolah loh. Bagiku, sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat seru untuk mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan. Aku selalu semangat ikut dalam acara-acara yang diadakan sekolah, baik itu kompetisi, pertunjukan, atau bahkan sekadar kegiatan yang melibatkan banyak orang. Seperti sekarang ini, aku lagi sibuk latihan untuk sebuah pertunjukan drama musikal. Ini adalah kegiatan yang sangat menyenangkan bagiku. Drama musikal bukan hanya tentang bernyanyi, tapi juga tentang berakting dan menampilkan sebuah cerita yang bisa menghibur orang. Di sini, aku bisa menggabungkan 2 hal yang aku sukai. Aku dan teman-teman berlatih untuk menampilkan yang terbaik. Setiap kali kami bernyanyi bersama, aku merasa semangat yang luar biasa. Belum lagi tawa dan canda dengan teman-teman di sela-sela latihan.
Itu yang membuat semuanya semakin seru. Jadi meski kegiatan di sekolah banyak dan terkadang bikin sibuk, aku sangat menikmati semuanya. Setiap pertunjukan yang aku ikuti, setiap momen latihan, semuanya memberi pengalaman yang tidak ternilai bagiku. Nah, ayo boleh dong cerita prestasinya sampai ke Amerika gimana? Nah, pertama Yori ikut ada namanya Camp Broadway. Itu 5 anak Indonesia dipilih untuk wakil Indonesia pergi ke New York perform di Carnegie Hall. Wow, jadi 5 anak Indonesia dikirim ke Amerika, salah satunya Kak Yori. Tepuk tangan dong. Selama tahun 2024, aku merasa sangat bersyukur dan bangga bisa menjalani peran sebagai Duta Budaya Indonesia. Sebagai Putri Anak Indonesia Budaya 2023, aku memiliki kesempatan luar biasa untuk mengenalkan dan melestarikan kekayaan budaya tanah air kepada teman-teman di berbagai sekolah. Salah satunya, aku berkunjung ke SDN Rawamangun 05. Kegiatan ini dimulai dengan pertunjukan tarian tradisional yang ditampilkan oleh penari Nusantara. Dilanjutkan pertunjukan wayang ajen oleh 2 dalang cilik dari Sanggar Wayang Ajen. Aku bisa merasakan bagaimana seni tradisional ini terus hidup dan tentu saja menjadi harapan untuk kelestarian budaya kita di masa depan. Dalam kegiatan ini, tentu saja aku mengingatkan teman-teman di SDN Rawamangun 05 tentang pentingnya memilah budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kita harus cerdas dalam memilih budaya mana yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan adat istiadat bangsa kita. Untuk menutup kegiatan budaya hari ini, kami mengadakan sesi praktik membuat jamu godok, sebuah warisan budaya yang tak ternilai harganya. Bude, seorang penjual jamu gendong yang sudah berpengalaman, datang langsung untuk mengajarkan cara pembuatan jamu yang tradisional. Sambil menunjukkan bagaimana cara meracik rempah-rempah khas Indonesia, Bude menceritakan khasiat dari jamu tersebut untuk kesehatan tubuh. Setiap kegiatan ini bukan cuma sekedar pengenalan budaya, tapi juga sebagai pengingat bahwa kita sebagai generasi muda harus terus menjaga dan melestarikan budaya bangsa, sehingga kita bisa terus mewariskan kebudayaan Indonesia yang kaya kepada generasi yang akan datang. Kegiatan yang paling menarik saat menjadi Putri Anak Indonesia Budaya adalah berkolaborasi bersama Traditional Games Return, sebuah komunitas sosial budaya yang memiliki fokus luar biasa pada hak bermain anak, khususnya dengan mengangkat kembali permainan tradisional Indonesia. Karena selain bisa berbagi keceriaan dengan teman-teman, aku juga bisa berkontribusi dalam melestarikan warisan budaya kita yang semakin terlupakan di tengah dominasi teknologi dan digitalisasi. Permainan seperti congklak, gasing, damdas, hingga lompat karet menjadi pilihan utama dalam setiap kegiatan. Semua permainan itu membawa kegembiraan sambil mengingatkan kita akan kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam. Aku bangga sekali gerakan yang dilakukan TGR di tengah dunia yang semakin didominasi oleh dunia digital atau gadget. TGR hadir sebagai pelopor yang berusaha mengembalikan keceriaan dan kepedulian terhadap budaya bangsa. Gerakan mereka tidak hanya memberi ruang bagi anak-anak untuk bermain dengan cara yang sehat, tapi juga memberikan pemahaman tentang betapa berharganya warisan budaya kita. Nah, makeupnya udah selesai nih, gimana? Sekarang Yori mau siap-siap untuk acara Fashion Ethnic Parade 2024 and Yori mau pilih baju dulu. Yang ini aja deh teman-teman, sebentar ya, Yori ganti dulu.
di awal tayangan ini, kita melihat aku yang masih kecil dan sekarang inilah aku yang telah tumbuh, mengejar passion dan terus belajar dari setiap pengalaman. Aku sudah melewati banyak hal yang membuatku lebih percaya diri. Namun satu hal yang tetap ada dalam diriku, yaitu rasa penasaran yang tak pernah hilang. Aku masih terus ingin tahu lebih banyak. Masih terus ingin menjelajahi dunia dengan semangat yang sama. Ada banyak hal yang ingin aku coba. Banyak bakat yang ingin aku asah. Dan banyak kompetisi yang ingin aku ikuti. Tujuan dari semua itu bukan untuk sekedar menjadi juara. Karena yang terpenting bagi aku adalah melakukan yang terbaik. Ketika kita memberikan yang terbaik, kita tidak akan merasa kecewa. Meskipun hasil yang bukan yang kita harapkan, yang lebih penting adalah proses dan usaha yang kita berikan. Motivasi terbesar yang selalu aku pegang datang dari papa dan mama. Mereka selalu bilang, kalau kamu mau sukses, tidak ada yang namanya jalan pintas. Setiap rintangan adalah bagian dari proses yang harus kamu lalui. Aku belajar untuk sabar, untuk menghargai setiap proses, dan untuk terus melangkah maju tanpa takut untuk gagal. Aku tahu jalan ke depan masih panjang dan banyak tantangan yang menanti. Tapi aku juga tahu selama aku berusaha memberikan yang terbaik, aku akan selalu menemukan cara untuk terus berkembang. Aku juga akan terus semangat, terus berusaha, dan terus berjuang karena aku percaya bahwa dengan mengikuti passion dan tidak pernah menyerah akan membawaku sampai pada mimpi-mimpiku. Inilah jalan yang aku pilih dan aku siap untuk terus menampakinya karena aku berani mengejar mimpi.